Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Dimas Rizky Pratama yang berisi video-video mengenai pembelajaran geografi. Pada video kali ini, saya akan membantu teman-teman untuk belajar mengenai SIG, yaitu Sistem Informasi Geografis. Dalam kurikulum Merdeka, materi ini akan diberikan untuk kelas 10 di SMA. Bagaimana? Sudah tidak sabarkan belajar mengenai SIG? Ya, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silakan untuk like di bawah. Cus, kita belajar bersama. Apa itu SIG? SIG atau Sistem Informasi Geografis merupakan sistem khusus untuk mengolah database yang berisi data dengan referensi geografis dan memiliki informasi spasial. Data SIG banyak diperoleh dari citra penginderaan jauh. Semua informasi itu diproses dengan menggunakan komputer yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan. Teknologi ini dapat digunakan untuk pengelolaan perencanaan pembangunan, tata guna lahan, informasi dan kesehatan, serta untuk keperluan tanggap bencana. Kesimpulannya, SIG merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Setelah kita mengetahui pengertian dari SIG, kita akan mencari tahu nih, komponen-komponen atau keperluan-keperluan untuk menjalankan SIG. SIG sendiri dibentuk oleh komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain. Dari komponen-komponen tersebut, terdapat 3 komponen penting, yaitu perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan manusia. Untuk perangkat keras, komponen perangkat keras yaitu komponen SIG yang berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG. Perangkat kerja ini terdiri dari seperangkat komputer seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, floppy, dan flash disk. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari perangkat hardware beserta fungsinya. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit, yaitu perangkat utama komputer yang digunakan untuk pemrosesan semua instruksi dan program. Kedua, VDIU atau Visual Display Unit, yaitu komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. 3. Disk drive, bagian dari CPU untuk menghidupkan suatu program. 4. Tape drive, bagian CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. 5. Digitizer, alat atau untuk mengubah data statis menjadi data digital atau digitasi. 6. Printer, alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. 7. Plotter, berfungsi sebagai printer, digunakan untuk mencetak peta, tetapi keluarannya lebih besar dan lebih banyak. Ya, ini adalah contoh gambar dari perangkat keras atau hardware untuk komponen SIG. Untuk sisi kiri terdapat monitor dan CPU. Untuk sisi kanan atas terdapat printer. Untuk kanan bawah itu adalah plotter yang digunakan untuk mencetak banyak peta dengan skala yang lebih besar. Terus yang kiri adalah task drive. Selanjutnya adalah perangkat lunak. Kenapa disebut perangkat lunak? Karena pada dasarnya perangkat hanya sebuah aplikasi atau program. Ia tidak bisa dipegang dan atau dilihat secara langsung. Jika dibandingkan dengan hardware yang dapat dipegang dan dapat dilihat seperti CPU atau monitor. Untuk software atau perangkat lunak yaitu komponen SIG yang berupa program-program yang mendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti MapInfo, ArcView, R2V, ArcInfo, dan sebagainya.
Ini adalah contoh dari perangkat lunak atau software yang tadi dijelaskan. Terdapat Esri dan ArcGIS yang biasanya digunakan untuk membuat peta, mengolah data, dan sebagainya. Setelah terdapat perangkat hardware dan software, tentunya kita membutuhkan seseorang untuk menjalankannya, yaitu adalah kita sebagai manusia atau user atau brainware. Komponen manusia sebagai pengguna atau brainware yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam hal pengumpulan, proses analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware inilah yang mengolah data hasil dari lapangan untuk selanjutnya diproses atau digitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Setelah kita mengetahui komponen-komponen, selanjutnya kita adalah membahas mengenai tahapan kerja dalam SIG atau cara-cara dalam pengerjaan SIG. Yang pertama adalah masukan atau input. Masukan atau input sendiri merupakan fasilitas dalam SIG yang dapat digunakan untuk memasukkan data dari mengubah data asli ke dalam bentuk yang dapat diterima dan dapat dipakai dalam SIG. Untuk masukan data tersendiri terdiri dari sumber data dan proses pemasukan data. Sumber data adalah sumber yang dapat digunakan dalam masukan data. Untuk sumber data sendiri terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah data penginderaan jauh, yaitu berupa citra, baik citra, foto maupun non-foto. Yang kedua adalah data terestris atau data lapangan, data yang diperoleh langsung dari pengukuran kita di lapangan. Data terestris sendiri dapat disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja, yang memudahkan kita untuk melihat lalu menyimpulkan informasi yang ada di data lapangan tersebut. Yang ketiga adalah data peta. Data yang sudah dalam bentuk yang siap digunakan. Tentunya data ini diambil dari peta-peta yang sudah ada. Yang kedua adalah proses pemasukan data. Ada 2 jenis data yang diinput dalam SIG. Yang pertama adalah data spasial. Data spasial untuk memasukkan data spasial ke dalam SIG dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah digitasi dan yang kedua adalah penyiaman. Untuk jenis data yang kedua adalah data atribut. Data atribut sendiri dapat berupa data yang kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bilangan. Untuk data kualitatif, itu adalah data yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif atau kalimat. Tahapan kerja yang kedua di SIG yaitu adalah proses pengolahan. Dalam proses pengolahan data meliputi manipulasi dan analisis data, merupakan aktivitas yang meliputi antara lain membuat basis data baru, menghapus basis data, dan membuat tabel basis data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel, mengubah dan mengedit data, serta membuat indeks untuk setiap tabel basis data. Nah, untuk langkah yang terakhir, yaitu keluaran atau output, yaitu subsistem keluaran, merupakan penyajian data yang berfungsi untuk menayangkan informasi-informasi yang telah diolah mulai dari proses pengolahan dan ketika masuk ke input data. Hasil analisis data geografi, informasi yang dihasilkan dapat berupa peta, tabel, grafik, bagan, dan hasil perhitungan lain. Melalui informasi-informasi itu, pengguna dapat melakukan identifikasi informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan, keputusan, ataupun perencanaan. Sistem informasi geografis sebagai satu kesatuan sistem yang saling bekerja dalam menghasilkan berbagai bentuk data digital tentunya memiliki berbagai kelemahan dan kelebihan.
Nah, untuk bentuk-bentuk kelebihan dan kelemahan tersebut dapat dilihat dari tabel ini. Untuk keunggulan SIG, yang pertama adalah data dapat dikelola dalam format yang jelas. Yang kedua, biayanya murah dibandingkan dengan melakukan survei lapangan. Yang ketiga, data dapat dipanggil kembali dan dapat diulang dengan cepat. Keempat, data dapat diubah secara cepat dan tepat sesuai kondisi yang kita inginkan. Kelima, data spasial dan non-spasial dapat dikelola secara bersamaan. Yang keenam, analisis data dan perubahan data dapat dilakukan secara efisien. Yang ketujuh, data yang sulit ditampilkan secara manual dapat ditampilkan dengan pembuatan gambar 3 dimensi untuk mempermudah kita atau seseorang yang membutuhkan informasi tersebut dapat dengan mudah untuk menyimpulkan dan mengambil informasi dari data tersebut. Dan yang terakhir, untuk keunggulan SIG adalah data SIG dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Namun, dari keunggulan-keunggulan SIG tersebut, tentunya ada kelemahan dari SIG. Yang pertama, tentunya karena kita menggunakan hardware software, perlu membutuhkan SDM yang tinggi dalam bidang TIK, baik untuk pengolahan, pemrosesan, dan input dan output data. Yang kedua, karena sistemnya yang besar, tentunya sulit untuk mengatur. Dan yang ketiga adalah mempermudah terjadinya plagiat. Data-data tersebut bisa saja dikopi dan dibagikan kepada orang lain, sehingga nantinya banyak plagiat-plagiat yang membuat data tersebut tidak menjadi asli lagi. Terus yang keempat adalah pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama karena konsentrasi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah membutuhkan waktu untuk pelatihan bagi operator dan programmer. Tidak sembarangan orang bisa untuk membuat atau memproses sistem informasi geografis atau SIG. Perlu adanya pelatihan, keahlian. Ya, oke. Itu saja pembelajaran dari hari ini. Tentunya kalian pasti sudah tahu dong apa itu SIG, baik pengertian, komponen, tahapan kerja, serta kelebihan dan kelemahan. Jangan lupa untuk selalu belajar geografi, karena belajar geografi asik dan mudah dipahami. Terima kasih yang menonton. Jika suka, silakan untuk klik tanda like. Sampai